Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat The Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, di mana kita dapat menikmati kasih karunia, kebaikan, dan pertolongan daripadanya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kesegaran yang baru, kekuatan kesehatan yang baru untuk kami mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, Sobat The Messenger, di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan, bersama-sama Bread of Life, Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami, hikmat kepada kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ada masanya, ada kalanya kita tidak selalu dalam keadaan yang baik, yang lancar, yang sukses, yang bahagia, berada di atas. Ada kalanya, ada masanya kita terpuruk, kita berada di bawah, kita gagal, kita mengalami kesusahan dan penderitaan. Tapi itu semua seharusnya tidak membuat kita menjadi terpuruk dan tidak berkarya. Hari ini kita belajar dari seorang putri, seorang wanita yang bernama Chai Wen-ji. Dia tetap terus berkarya di dalam segala musim kehidupannya. Baik menyenangkan atau tidak, dia tetap terus berkarya, khususnya membuat lagu-lagu klasik Cina yang sampai sekarang ini terus masih dinyanyikan, dimainkan. Chai Wen-ji adalah seorang putri dari seorang menteri di dalam kerajaan Donghan, yaitu Menteri Cai Yong. Sejak kecil, Cai Yong ini mengajarkan kepada Chai Wen-ji putrinya bermain kecapi dan mengenalkan musik kepada putrinya ini. Dan ternyata Chai Wen-ji seorang gadis yang pintar. Dengan cepat dia bisa bermain kecapi dengan fasihnya, dengan baiknya. Bahkan dia punya bakat alami tentang musik. Sehingga hari demi hari Chai Wen-ji ini semakin mahir bermain kecapi, mengenal musik, bahkan dengan hanya mendengar sekali saja sebuah lagu, Chai Wen-ji kemudian dapat memainkan lagu tersebut dengan baik. Sehingga di kemudian hari Chai Wen-ji disebut sebagai seorang doktor di bidang musik pada zaman dahulu. Kehidupan Chai Wen-ji sampai dia berusia remaja sangatlah baik. Dia bahagia, hidup tenang, hidup damai bersama dengan ayahnya, keluarganya yang adalah seorang menteri di dalam kerajaan Donghan. Sampai satu kali ketika Raja Dongzhou yang memang memiliki kelemahan dalam memimpin kerajaan, sehingga ada banyak keputusan, kebijakan yang tidak tepat, yang membawa keluhan kepada masyarakat, membuat Raja Dongzhou ini menjadi frustasi. Karena beberapa kebijakannya itu tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Di tengah rasa frustasi, bukannya membuat Raja Dongzhou ini memilih untuk merespon dengan baik, tetapi
dalam frustasinya, dalam depresinya, Raja Dongso justru semakin menindas rakyatnya, menekan rakyatnya secara kejam, sehingga semakin banyak rakyat tidak menyukai Raja Dongso. Kebijakannya hanya untuk memeras rakyat, menindas rakyat demi kesenangan, kepuasan Raja Dongso. Lambat laun, Raja Dongso ini tidak disukai oleh rakyatnya, dimusuhi rakyatnya. Bahkan beberapa pejabatnya pun tidak menyukai kebijakan, keputusan dari Raja Dongso, termasuk Chaiyong. Sampai kemudian hari Raja Dongso dibunuh oleh anak angkatnya sendiri, Lu Bu, dan seorang sahabatnya, Wang Yun. Ketika Raja Dongso ini mati dibunuh, jasadnya hanya diletakkan di sebuah papan biasa. Tidak ada penghormatan sebagai seorang raja. Bahkan rakyat dilarang untuk mendekati jenazah itu, membiarkan jenazah itu di atas sebuah papan yang menjadi sasaran dari binatang ataupun burung-burung pemakan bangkai. Tetapi Chaiyong sebagai seorang menteri, meski dia tidak menyukai kebijakan yang diambil oleh Raja Dongso, kecewa dengan sikap dan perbuatan dari Raja Dongso, Chaiyong tetap memberikan penghormatan kepada Raja Dongso yang sudah meninggal ini. Dia mendekati jasadnya, menangis di sana, dan memberikan penghormatan yang terakhir bagi Raja Dongso. Perbuatan Chaiyong ini membuat murka marah Lu Bu dan Wang Yu yang saat itu memegang tampuk pimpinan kerajaan Donghan. Sehingga Chaiyong ditangkap, dipenjara, disiksa, dianiaya hingga dia meninggal di penjara dengan begitu tragisnya. Cai Wenji juga ditangkap, ditawan, dan menjadi budak pelayan di istana kerajaan selama 12 tahun. Hingga satu hari seorang kerabat menebus dia, membebaskan dia dari tawanan. Selama 12 tahun, Cai Wenji hidup sebagai seorang budak, seorang pelayan yang dihina, yang diolok, yang dipandang rendah. Tetapi selama 12 tahun, Cai Wenji dia menulis 18 lagu secara lengkap dan bagaimana cara memainkan lagu-lagu itu. Bahkan beberapa ada lirik yang menggambarkan betapa hidup itu betapa sulit, betapa berat, penuh dengan penderitaan, tapi terus kita harus melangkah maju. Lagu yang diciptakan oleh Cai Wenji di masa kesulitan ini memberikan penghiburan bagi rakyat yang saat itu juga mengalami kehidupan yang tidak baik. Bahkan ketika Cai Wenji dia mendapatkan kebebasan, dia kembali ke tempat asalnya dan menuliskan lebih dari 400 lagu klasik Cina yang menggambarkan, yang mengajak masyarakat pada saat itu, apapun keadaanmu,
tetaplah berkarya, berbuat baik, melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Bahkan Cai Wenji menuliskan kembali lagu-lagu yang diajarkan oleh mendiang ayahnya Cai Yong di sebuah lembaran-lembaran yang saat ini ada banyak lagu-lagu klasik Cina yang merupakan peninggalan ciptaan dari Cai Wenji. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat The Messenger, apapun keadaanmu, baik menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita belajar dari Cai Wenji, tetaplah berkarya, melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Jangan kita menjadi putus asa, jangan kita menjadi frustasi atas kehidupan kita di masa-masa sulit dan kemudian kita tidak bertindak, hanya berdiam diri, menyesali ataupun menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan kita menutup diri, tidak melakukan apa-apa. Ada sebagian merespon keadaan yang tidak menyenangkan itu dengan berdiam diri, putus asa, putus harapan. Pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita semua bahwa dari awal sampai akhir kehidupan kita, Allah memelihara kehidupan kita, mendatangkan kebaikan, bahkan dikatakan memberikan kepada kita di sana segala sesuatu yang indah pada waktunya. Ya, kita setiap hari, setiap saat banyak melakukan pekerjaan, sesuatu, apapun. Karena itu kita diingatkan kembali dalam kehidupan kita manusia. Allah sudah menetapkan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari awal sampai akhir kehidupan kita. Dan Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya ketika kita tetap terus berkarya apapun musim kehidupan kita. Sampai kekekalan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Allah melihat dan mengganjar perbuatan-perbuatan baik kita dengan mahkota kehidupan. Karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Sobat The Messenger, tetaplah berkarya apapun keadaan kita. Jangan pernah kita menjadi putus asa, putus harapan, menutup diri, tetapi melakukan apapun yang berguna bagi banyak orang. Sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Cai Wenji diberikan karunia untuk mengarang lagu. Dia membuat lagu, menulis lagu di dalam segala musim kehidupannya. Ketika menderita pun Cai Wenji tetap menulis lagu. Dan itu berguna bagi banyak orang bahkan sampai zaman sekarang ini. Itu juga yang Tuhan inginkan, rindukan bagi kita para pengikut Kristus. Tetaplah berkarya yang berguna bagi banyak orang.
kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita kerjakan, kita lakukan yang baik itu akan memberkati banyak orang, menghiburkan banyak orang. Siapa yang tahu bahwa pujian yang kita tuliskan itu bisa menghibur orang yang lain? Siapa yang tahu bahwa perbuatan kita yang sederhana, memberikan makanan yang sederhana kepada seseorang yang kelaparan, tetapi membuat mereka yang menikmatinya bukan saja dikenyangkan, tapi punya semangat yang baru untuk terus bekerja, berkarya dalam kehidupannya. Karena itu, tetaplah berkarya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan bahwa Allah memberikan kepada kami pekerjaan-pekerjaan seumur hidup kami dalam dunia ini, di mana Tuhan mengharapkan kami melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi banyak orang. Apapun keadaan kami, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, di dalam kebahagiaan, kesenangan, keberhasilan, ataupun ketika terpuruk dalam penderitaan, kami diajar untuk terus tetap berkarya yang berguna, yang baik bagi orang lain. Dan segala perbuatan baik kami, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Berkati Sobat The Messenger dalam kehidupan kami, di dalam segala musim kehidupan, kami tetap berkarya, tetap melakukan apapun yang baik, yang berguna bagi orang lain. Kami menserahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus berkati sehingga dibuat berhasil. Cukupkan segala kebutuhan kami, lindungi kami dalam perjalanan-perjalanan yang kami lakukan. Ada keselamatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala niat jahat dari orang banyak, dan kami hidup menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga pelayanan misi yang ada di Indonesia. Sungguh Tuhan berkati semua pelayanan yang dilakukan, baik pelayanan kasih, pengabaran Injil kepada masyarakat yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan, yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkati setiap hamba Tuhan, Engkau lindungi, jagai, sehingga melalui pelayanan yang dilakukan mendatangkan berkat bagi masyarakat yang dilayani. Bahkan Roh Kudus bekerja pada pribadi-pribadi untuk mereka terima Yesus sebagai Juru Selamat. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kau berkati ya Tuhan untuk pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, dalam kebijakan yang diambil, tindakan yang dilakukan, pembangunan yang dilaksanakan, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa khususnya bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, dengan hikmat pertolongan boleh menjadi garam dan terang dalam keberadaan mereka, sehingga kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan melalui pelayanan yang dilakukan di negara kami Indonesia, sehingga namamu semakin dimuliakan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita
untuk terus berkarya dalam segala musim kehidupan, karena pertolongan kasih karunia dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah berkarya apapun kondisi kehidupan kita. Karena Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, berguna bagi banyak orang, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.